A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Mungkin ini satu pelajaran buat kita hari ini akan kita angkat buat semuanya jamaah di rumah juga. Karena kalau kita bicara masalah kadang-kadang kita suka terpuruk atau apabila kita melakukan kesalahan terus kita merasa terpuruk, nyerah dan kita nggak mau bangkit lagi. Ini apabila sekarang terjadi sama keluarga kita nih yang nauzubillah sekarang lagi viral ini adalah dengan narkoba ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Ibu nonton ya Bu ya? Banyak anak-anak artis yang kena narkoba. Mungkin bukan cuma anak artis, sebenarnya anak tetangga kita, teman kita dan lain-lain. Nah ini apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Karena kadang-kadang anak-anak kalau udah jatuh itu nggak mau bangkit, takut, malu. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata orang? Nah hari ini kita akan bahas, tema kita adalah jangan terpuruk dalam kesalahan dan penyesalan. Apa Bu? Jangan terpuruk dalam kesalahan dan penyesalan. Inilah peran orang tua, ayah, ibu, semua ayo sama-sama. Kita lihat kemarin ya, betapa hebatnya ayah-ayahnya yang membela anaknya, membantu, mensupport, tetap membangkitkan semangat supaya anaknya tidak terjatuh. Yang pertama kita akan mendengar tausiah dari Ustadz Cecep Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Cecep. Ustadz Cecep. Ya. Ini zaman sekarang ini kan kita lagi lihat nih di berita tadi lagi ramai banget ya. Beberapa orang ini terjebak dalam kasus narkoba atau lembah maksiat, nauzubillah. Di antaranya ini sampai mereka ini akhirnya harus dipenjara atau mungkin ditaruh di tempat rehabilitasi. Mungkin ada yang bisa kita bahas dari pertama ini adalah ciri-ciri orang yang selalu merasa terpuruk dalam kesalahannya. Kira-kira apa sih permasalahan yang harus dilakukan gitu loh. Silakan mohon izin waktunya. Baik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Masih pagi lumayan ya. Cecep pas. Ada ceria-ceria dulu Bu. Kita harus ceria. Baik. Dalam surah Al-Adiyah ayat 6 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khusila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya dan ia sadar bahwa dia itu ingkar. Ia sadar bahwa ia tidak berterima kasih. Ia sadar bahwa ia tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena ia mencintai harta, karena ia mencintai kedudukan, karena ia mencintai dunia, karena ia mencintai popularitas, melebihi cintanya kepada Allah. Ini penting sekali. Apakah mereka tidak tahu, apakah mereka tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam kubur itu akan dibangkitkan? Bahwa apa yang ada di dalam dada itu akan dikeluarkan, dilahirkan. Ini sangat penting sekali. Bagaimana ciri-ciri orang yang terpuruk dalam kesalahan? Kalau dalam istilah susahnya itu PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres setelah trauma. Bisa karena narkoba, bisa karena kecelakaan, bisa karena perampokan. Akhirnya dia trauma gitu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah dia menghindar. Menghindar dari hubungan dengan manusia yang lain. Tidak bersikap terbuka, tertutup, pendiam. Kalau ditanya dia menyembunyikan apa yang ada dalam masalah dirinya. Yang kedua adalah emosinya yang tidak stabil. Mudah marah. Pokoknya kalau segala sesuatu langsung emosi. Hati-hati nih. Jadi kalau ada orang yang seperti itu dia PTSD. Kemudian adalah apalagi ibu-ibu? Kalau kita lihat, kita perhatikan pola pikirnya. Selalu negatif saja. Kalau dia dalam maksiat, selalu dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah ingatannya. Ingat trauma, langsung dia nangis. Nah, orang yang selalu bermaksiat, ada satu contoh nyata. Seorang bintang Hollywood, namanya adalah Michael Douglas. Dikenal tukang selingkuh. Dia jatuh cinta dengan wanita cantik bernama Catherine Zeta-Jones. Kata Catherine, kamu boleh nikahi saya. Tapi syaratnya, kalau kamu nanti menikah dengan saya dan selingkuh, ketahuan selingkuh, maka semua hartamu jadi milikku. Dan semuanya harus ditandatangan pranikah.
Dia mau karena jatuh cinta. Apa yang terjadi, Bu? Yang biasanya suka selingkuh, tapi setelah menandatangani, takut kehilangan semua hartanya, dia nggak pernah selingkuh lagi. 17 tahun pernikahan setelah sekarang, akhirnya dia memiliki 2 orang anak. Jadi orang yang biasa bermaksiat, berhenti itu gara-gara apa? Dibuat takutnya melakukan suatu kesalahan. Makanya kalau kita membuat nyaman, ketika kita berbuat dosa, berhati-hatilah. Jadi supaya kita tidak lagi melakukan kemaksiatan, bagaimana caranya pemirsa? Caranya adalah buat tidak nyaman atau kita buat komitmen. Misalnya nih, kita sering bangun kesiangan. Sholat subuh tidak tepat waktu atau tidak berjamaah di masjid misalnya. Kita buat satu sanksi. Pokoknya kalau saya tidak sholat berjamaah di masjid, kalau saya kesiangan, apa yang terjadi? Saya akan sedekah 50.000 hari itu. Maka dia akan, aduh saya mau ke masjid nih, sayang 50.000. Jadi ada sanksi-sanksi yang membuat dia tidak nyaman. Mudah-mudahan tetap membuat kita cecep, ceria, pas. Masya Allah, terima kasih banget Ustaz Cecep. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Cecep. Alhamdulillah ya. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Bu, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, seger-seger banget ya. Nih hari ini nih kita kenalin dulu nih siapa aja yang ada di studio. Alhamdulillah hari ini selain ada Ustaz Cecep Maulana, kita ditemani juga pastinya sama Ustaz Maulana guru saya. Tepuk tangan lu buat Ustaz Maulana. Alhamdulillah ada Ustadz Abdul Kafi juga. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Dan ada bintang tamu kita, ada Rivaldo. Yeay. Sebelum kita ngobrol, ada di sebelah kiri dulu kita kenal ini. Satu takutnya ketinggalan. Ada Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Rivaldo, balik lagi nih ke kanan nih. Sehat Rivaldo? Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya sekarang nih? Ya lumayan sibuk. Lumayan sibuk ya? Sampai menyita waktu ya? Ya lumayan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau misalnya kita banyak waktu kesibukan, jadi hal-hal negatif itu akan terlupakan secara pelan-pelan. Kalau tadi Ustaz Cecep mungkin berbicaranya masalah ini kita harus ada punishment. Kalau sampai kita melakukan ini, kita harus kena denda atau kena sesuatu hukuman gitu. Kalau menurut Rivaldo sendiri gimana nih cara menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan? Iya benar, itu namanya komitmen sama diri sendiri. Emang harus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita harus janji sama diri kita. Tapi kalau cuma janji doang, nggak ada punishment sama diri kita sendiri, itu bakal disepelein, digampangin. Tapi gini, ini mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget, ini nggak ada maksud, tapi kan ini kan buat pelajaran yang lain. Pada saat itu kan sempat kan Rivaldo juga terpuruk terus bangkit lagi nih, alhamdulillah sekarang. Apa yang ada di pikiran Rivaldo bisa bangkit kembali nih? Pemikirannya apa ya? Kayak nggak berguna kalau cuma di situ doang, gitu. Harus lebih baik lagi. Jadi Masya Allah, ada peran orang tua nggak, mungkin peran ibu yang mensupport Rivaldo supaya tetap bangkit? Oh semua. Apa yang dikatakan ibu yang membuat Rivaldo tuh kepikiran terus untuk berubah? Manusia nggak cuma di sini aja, ada ke depannya, jadi nggak usah ngeliat ke belakang. Wih Masya Allah benar. Allah itu maha maaf. Kalau kita benar-benar mau taubatan nasuha, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya buat Rivaldo juga. Amin. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Juga bukan berlaku cuma untuk Rivaldo nih, tapi juga jamaah yang ada di rumah ya Bu ya. Ibu-ibu mungkin yang punya anak yang sedang terpuruk, mungkin bukan kasus narkoba, kasus yang lain gitu ya. Ayo bangkit ibu, support anaknya, karena ini masa depannya masih panjang insya Allah gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sekarang kita lanjutkan lagi nih, berbicara jangan sampai terpuruk ya. Ini sekarang kita lanjutkan, kita panggil guru kita yang kedua nih, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Iya. Pak Ustadz, Yap. Kenapa sih masih banyak orang yang selalu merasa terpuruk dan kesalahan dalam kesalahan yang diperbuat Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ibu. Sudah siap? Apa siap? Siap menghadapi hidup? Siap menjalani hidup dan kehidupan? Mau punya anak? Siap menghadapi masalah dengan anak? Betul tidak? Mau rumahnya gede? Siap bayar pajak? Itu, siap bayar listrik? Itulah kehidupan. Kadangkala manusia dia belum siap menjalani itu, sehingga dia terpuruk kesalahan demi kesalahan, karena dia tidak siap menghadapi cobaan.
Ada resiko. Tidak ada pekerjaan tanpa resiko. Mohon izin, mohon maaf kepada siapapun. Pasti ada masalahnya semua. Kehidupan ini pasti ada masalah. Kenapa masih banyak orang yang selalu merasa terpuruk dalam kesalahan yang diperbuat? Apa sih penyebab dia bisa terpuruk lagi? Karena tidak siapnya. Anda harus siap. Mohon maaf. Ketika kita sudah siap mengalami resiko-resiko itu, sehingga kita bisa mawas diri, mencegah diri. Ini anakku sekolahnya jauh. Kalau begitu harus disiapkan ini. Kayaknya anakku sampai sore. Berarti siapin bekal dan sebagainya. Itu harus seperti itu. Oh, pergaulannya dan sebagainya. Makanya orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri. Kata-kata wasari'u ila magfirati min rabbi wa jannatul ardi samawati uiddatul muttaqin. Itu sebenarnya banyak makna dalam tafsir. Bahwa ada beberapa makna. Persiapannya. Bersegeranya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, harapan yang terlalu berlebih. Mohon maaf, terlalu banyak harapan sehingga terpaksa, sehingga nanti timbul kekecewaan. Kekecewaan kan, Bu? Terlalu banyak harapan. Ibu datang di sini mau syuting atau mau dengar ceramah? Nah, jangan mau syuting aja, Bu. Mau dengar ceramah sambil syuting. Kalau mau syuting aja nanti sakit hati. Nggak kesorot-kesorot. Terlalu tinggi harapannya. Kemudian apa lagi? Keberhasilan orang lain sebagai tolak ukur. Mohon maaf. Boleh saja, tapi jangan panjang angan-angan. Boleh saja. Boleh saja. Tidak apa-apa. Kita harus ada patokan, ada tolak ukur, ada perbandingan, ada harapan, ada keinginan. Kenapa anak-anak kalau ditanya, kalau besar mau jadi apa? Kenapa? Karena pamannya dokter. Kalau tanya anaknya Padli mau jadi apa? Artis. Enggak, mau jadi pilot. Kenapa? Ternyata saudaranya Padli ada yang pilot. Kenapa nggak jadi papanya ya? Kan begitu. Sama anak-anak saya. Walaupun saya arahkan jadi ustadz, jadi dokter, jadi apa. Tetap anak-anak katanya apa? Saya mau seperti Abah. Kan seperti itu. Sekarang pertanyaannya buat kita. Adakah tolak ukur? Adakah perbandingan? Makanya kita harus mengenal sejarah Nabi. Ajarkan sirah, ajarkan sejarah-sejarah sehingga ada patokan. Sehingga ketika dia terpuruk, dia jatuh, makanya akan jadi pembelajaran. Makanya orang tidak salat akan ditanya, kenapa kau tidak salat? Karena aku banyak urusan. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Kenapa kau tidak salat? Aku kan banyak penyakit. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Karena aku kan ganteng, cantik. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Semua ada alasannya, ada jawabannya. Kemudian tidak berpikir secara matang. Saya salut, tepuk tangan dulu Rivaldo tadi. Bagus tadi jawabannya. Kita harus berpikir untuk ke depannya. Hidup ini bukan hari ini. Hello. Kita punya masa depan. Masa dan depan. Masa depan maksudnya. Karena kita punya rencana. Makanya anak-anak harus digenjot dengan cita-citanya, dengan harapannya. Jangan kasih uang tapi kasih ilmu. Sehingga ada juga bahaya. Iya, di balik penyesalan demi penyesalan. Betul. Penyesalan itu bagian dari pintu tobat. Tapi kalau terlalu terpuruk dalam penyesalan, sehingga tidak ada selalu trauma, betul. Stres. Jadi sebenarnya persiapan ini mempengaruhi kita juga. Jadi kita jangan juga berpanjang angan-angan kalau seandainya dari diri kita ini nggak mampu gitu Pak Ustadz ya, gitu ya. Bener banget sih. Masya Allah Pak Ustadz kan diajarin. Gitu ya. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ayo sama-sama kita ukur diri dulu nih kemampuan kita sampai di mana supaya jangan sampai kita nanti akhirnya nggak tercapai tujuannya, akhirnya sakit hati itu stres. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita coba belajar lagi di satu lagi nih, termasuk golongan apakah orang-orang yang selalu merasa terpuruk dalam kesalahan yang diperbuat? Kita cari tahu dari Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Fadli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, pagi-pagi udah ngeliat oren-oren, ngeliat merah-merah. Ini kalau kata saya mah ibu-ibu MMKB. Apa Bu MMKB?
Merah-merah kece banget. Alhamdulillah. Jadi kita ini memang dalam hidup gak selalu senang. Ada ujian, ada cobaan. Kemarin dicoba, sekarang dapat bahagia. Karena apa? Kalau yang namanya hidup itu penuh dengan ujian, itulah kehidupan. Kalau penuh dengan cucian, namanya laundry. Siap sama cucian, siap sama ujian. Nah, termasuk golongan apa sih kalau ada orang pernah bersalah? Saya mau nanya sama ibu. Pernah gak ibu punya salah sama anak? Atau pernah gak anak punya salah sama ibu? Gimana kalau anak ibu narkoba? Jangan nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau terjadi Musibah ujian. Musibah ujian. Iya, terima kasih Bu ya. Ya Allah, semua orang gak ada yang mau yang namanya anaknya itu atau kita atau semua saja mendapatkan ujian. Tapi gimana? Tapi ada orang yang ketika dia kena ujian, ternyata dia males, mager, malas gerak. Udah, gue udah terlanjur basah, bodoh gak mau tak kalau gue tobat belum tentu diterima sama orang. Pasti orang tuh seuzon aja bawaannya. Golongan apa orang kayak gini? Yang pertama, golongan orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia tuh gak mau berubah. Rugi kalau dia gak mau bangkit, ya enggak? Kalau kita gak mau bangkit, yang rugi kita. Yang sakit? Yang pegel? Emaknya juga. Emang ibu gak pegel ngeliat anaknya di dalam gitu kan? Ini rugi. Karena apa? Lanakunanna minal. Kalau engkau tidak mengampuni ya Allah, kalau engkau tidak merahmati aku jadi orang yang rugi. Harusnya kan begitu. Minta sama Allah. Jadi golongan orang merugi kalau enggak mau bangkit. Allah aja Maha Pengampun. Kadang-kadang orang juga sih yang bikin itu orang enggak mau tobat. Kenapa? Ketika ada orang tobat kita nyinyir. Apa iya tuh bener tuh dia mau tobat? Gue rasa bohong tuh. Orang belum tobat tuh dikata-katain. Kalau kita ngatain orang dalam hadis kita Riyadhus Shalihin, kamu tidak akan mengalami ya yang namanya pertobatan. Kalau kamu tidak menerima orang itu tobat, kamu juga akan ngalamin kayak gitu. Mau nggak Bu? Saya mau lotot nih Bu nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang seperti ini adalah orang yang sangat putus asa. Kenapa putus asa? Emang hidup cuma sampai situ doang? Kan hidup berjalan terus. Kan di belakang kita ada adik kita, ada anak kita, ada saudara kita. Ngapain jadi terpuruk kayak gitu? Makanya kalau yang namanya kita terpuruk, kita deketin Allah. Jangan cuman yang namanya deketin orang-orang yang bikin kita jadi rusak. Bener gak? Ini kadang-kadang dia bukannya ngaji, dia nyanyi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Stroke. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Gak bisa berenang. Gak bisa berenang ya. Lanjutannya apa ya? Aku Udah, tersesat pasti gitu ya. Tersesat dan tak bisa bangkit lagi. Jadi orang seperti ini, satu rugi, kedua putus asa. Padahal dalam surat Al-Quran dinyatakan apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam satu hadis yang sahih, saudara-saudara, dengarkan. Jangan yang udah bebedak tapi kagak mau dengerin tausiah saya. Saya bukan ngajarin Bu, punten. Di belakang kita ada orang-orang yang memang perlu rangkulan kita. Dalam hadis dibilang apa? Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tomi'a bi jannatihi. Kalau seorang mukmin tahu ada di sisi Allah itu siksaan yang panjang, dia tidak akan puas dengan surganya Allah, tidak akan tamak. Kadang kita gitu, mentang-mentang kita baik, anak kita baik, suka ngatain orang. Bener nggak? Ih, anaknya si Anu tuh kayak begitu. Ih, gue sih amit-amit deh gitu. Padahal kata Nabi apa? Kalau kamu tahu di sisi Allah ada siksaan, kamu nggak akan begitu sama orang. Walau ya'lamul kafir, kalau ada orang kafir tahu di sisi Allah ada rahmat, ada kasih sayang Allah, nggak akan putus asa dari Masya rahmat Allah. Allah. Ini kadang-kadang orang suka mau merasa dirinya lebih hebat. That's right. Allah aja maha pemaaf, dia kagak mau maafin. Nah, Emang lu itu siapa ya katanya gitu ya? Nauzubillah, ya nauzubillah semua nauzubillah. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, sama-sama kita belajar semuanya ya bagaimana caranya menjadi orang-orang yang bisa mensupport nih orang-orang yang sudah terpuruk. Mudah-mudahan nih setelah menyaksikan Islam itu indah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan mensupport orang-orang yang terpuruk. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan tema kita hari ini, jangan terpuruk dalam kesalahan dan penyesalan. Dan nanti setelah ini juga insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 71 sampai dengan 74. Surah Ali Imran 71
sampai dengan 74. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia. Silakan Nas. Semangatnya, tepuk tangannya Bu. Wah, Masya Allah, senang banget nih. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah juga semangat nih. Baik yang baru bergabung, yang baru selesai dari sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah kita ingatkan lagi, hari ini tema kita adalah jangan terpuruk dalam kesalahan dan penyesalan. Dengan bintang tamu kita ada Rivaldo di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Rivaldo. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya Bu ya, bahwa sebenarnya kalau kita bicara masalah penyesalan ini bukan cuma anak-anak. Ya kadang suami, mungkin istri harus saling support ya Bu ya. Supaya pada saat ada yang jatuh ini bisa bangkit lagi. Suami bangkrut, nauzubillah dipecat, nauzubillah. Nah kalau anak-anak ada narkoba dan macam-macam permasalahannya. Sekarang kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita sebelum kita lanjutkan mendengar tausiah dari narasumber. Mungkin Rivaldo ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Silakan. Gini Ustazah, banyak teman-teman saya yang punya pemikiran seperti ini nih. Mereka tuh ngerasa terpuruk tuh karena terlalu negatif. Mereka berpikiran kalau misalnya ngapain gitu loh, harus bener atau seperti apa, dan mereka malas untuk itu karena orang-orangnya itu sekitar mereka itu pasti berpikiran negatif atau apa gitu. Mereka punya anggapan tuh seperti itu, pemikiran seperti itu. Gimana supaya mereka bisa berpikiran positif gitu berpikiran positif. Ini emang susah sih masalahnya nih. Nah, sekarang kadang-kadang orang yang sudah terpuruk nih ya, mungkin buat para narasumber, kadang-kadang tuh merasa dirinya tuh dinegatifin orang terus gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berpikiran, orang bisa berpikir positif tentang dia? Mungkin dari Ustazah dulu silakan. Ya, emang kalau kita ngomongin masalah positif negatif itu emang kita mau dia positif ya, tapi kadang-kadang orang yang suka menilai negatif kita. Jadi yang pertama nih ya, pemirsa semuanya nih ya, kalau emang kita kepengen berpikir positif, satu, jauhi pergaulan yang memang orangnya negatif semua. Percuma kalau kita misalnya positif sendiri, negatifnya banyak, kita juga jadi minder ntar. Karena apa? Di dalam mahfuzat dinyatakan su'ul khuluqi yu'di, yang namanya akhlak yang buruk itu nular. Kita kepengen pede, kepengen positif, sekitar kita kagak ngedukung, repot. Bener. Yang kedua apa? Ma'rifatullah, kenali Allah. Seandainya dia tahu bahwasanya Allah tuh rahmatnya sangat luas, nggak mungkin dia negatif. Nggak usah mikirin orang gitu ya. Nggak usah mikirin orang, bodoh amat. Kenapa? Aku hanya dengan Allah. Masya Allah. Dari Ustadz Maulana mohon izin. Ini mohon maaf kepada semua, jangan pernah memaksa orang untuk sepemikiran sama kita. Tapi kitalah yang harus mengerti dengan mereka. Mohon maaf kepada siapapun, ketika kita merasa bersalah, itu pertanda kita sudah menyadari diri kita. Hakikat dari orang bertobat itu pahami dulu. Nah sekarang persoalan orang berpikiran apa sama kita, yang penting kita tetap berbuat baik. Makanya tahapan-tahapan ini kita tetap berbuat baik. Apapun kata orang, apapun kata penilaian orang, kita tetap berbuat baik. Yang berikutnya mudah-mudahan kita bukan hanya berbaik sendiri, tapi baiknya itu mengajak orang, jadi menularkan kebaikan. Selain itu, kalau memang kita tidak bisa menularkan kebaikan, minimal kita nulis atau nasihat. Kayak teman sebelah saya ini, ternyata dia nulis buku tahu. Nah, Masya Allah. Pinter. Iya.
Hebat ya. Apalagi jadi bisa saja orang bertausiah dengan mulut, dengan tulisan juga bisa. Benar, Jadi benar. jangan baik sendiri. Dan jangan pernah bosan untuk dinasihati. Tidak apa-apa penilaian. Mudah-mudahan penilaian orang itu adalah merupakan bentuk artinya kepedulian mereka. Iya. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka. Mudah-mudahan ini jadi berkah karena Amin. ketika orang baik disebabkan oleh kita kan kita dapat pahala juga setiap dia berbuat baik. Masya Allah. Ustaz Cecep. Dalam buku yang terjual 51 juta eksemplar, How to Win Friends and Influence People, bagaimana mempengaruhi orang lain. Salah satunya adalah berpikir positif. Virginia Satir, salah satu ahli hipnoterapi dunia, dia mengatakan berpikir positif akan meningkatkan diri kita. Ada istilah yang dikenal dengan leverage. Apa itu leverage? Leverage adalah daya ungkit. Jadi daya ungkit itu seperti ini, mic. Kalau tanpa mic, suara saya nggak bisa kedengaran kemana-mana. Makanya kejauhan tadi ya. Saya juga nggak dengar tadi. Contoh, kedengaran kan pemirsa? Ketika di ini namanya Tidak leverage. kedengaran karena tidak ngomong. Iya. Leverage atau daya ungkit. Nah, berpikir positif adalah daya ungkit. Makanya saya dengan istri adalah hanya pasangan martabak. Satu manis, satu spesial. Pasangan martabak, satu manis, satu spesial. Padahal wajah saya wajah orang susah. Susah dilupakan. Iya. Ini tapi Masya Allah benar ya Faldo ya. Berpikir Nggak usah mikirin orang. Tepuk tangan dulu. Karena kita hidup ini kan bukan karena orang itu juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, jadi buktikan aja kebaikannya terus kepada orang-orang itu. Mudah-mudahan orang-orang itu akan berubah pikiran dengan tersendirinya. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Rivaldo atas pertanyaannya. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, ayo sama-sama kita buka Qur'annya. Silakan Ibu dibuka Qur'annya. Surah Ali Imran ayat 71 sampai dengan 74. Sudah siap Bu ya? Yang di rumah juga udah siap belum? Yang di rumah juga udah siap? Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Untuk itu kami mohon Ustaz Abdul Kafi untuk bisa memimpin pembacaan suci Al-Quran. Silakan. Terima kasih Mas Wali. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan juga yang di studio, mari sama-sama kita membaca surah Ali Imran ayat 71 sampai 74. Saya dulu baca, kemudian ibu-ibu mengikuti yang di studio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. على الذين
آخره لعلهم يرجعون واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, baru saja kita membacakan surah Ali Imran ayat 71 sampai dengan 74 ya. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan lagi pembacaan sekian Al-Quran kita. Dan buat yang sudah membacakannya nih, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan memberikan solusi bagi jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan keluh kesahnya melalui email kita. Nanti akan kita hubungi setelah ini dan akan dijawab oleh para narasumber kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Taubatmu diterima, dosamu diampuni, asalkan hanya Allah yang ada di hati. Walau seluas bumi, walau setinggi langit, ampunanmu ilahi akan mencukupi. Taubatmu diterima, dosamu diampuni, asalkan hanya Allah yang ada di hati. Walau sebelah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah jangan terpuruk dalam kesalahan dan penyesalan. Ini Masya Allah nih, tadi kita sudah janji sama jamaah yang di rumah, mencoba untuk menghubungi jamaah yang di rumah yang sudah curhat ke email kita. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung sekarang dengan yang bersangkutan. Assalamualaikum. 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 Halo. Halo, assalamualaikum. Sepertinya ada gangguan nih panggilan nih. Jadi Alhamdulillah ya Bu ya, Islam itu Indah itu memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah untuk curhat nih.
Kadang-kadang yang di rumah ini kan punya permasalahan mungkin tidak bisa diwakili oleh jamaah yang datang di studio. Jadi dia kirim ke email kita. Coba sekarang sudah tersambung kah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak curhatnya. Jadi gini Ustaz, saya udah menjalani rumah tangga selama 9 tahun Ustaz. Tapi saya belum dikaruniai anak sama suami saya. Maunya saya kan suami saya ikut ikhtiar ya sama saya Ustaz. Tapi ini justru suami saya menyalahkan saya, marah-marah ke saya. Jujur Ustaz, saya suka sedih banget. Saya merasa tertekan Pak Ustaz. Tidak hanya itu, kadang juga mertua yang marah-marahin saya, nyalahin saya kalau saya, kamu kenapa nggak punya anak-anak? Lama punyanya, padahal saya udah coba ikhtiar sama suami saya. Tapi namanya belum dikasih sama Allah, mau gimana ya Pak Ustaz? Saya itu kadang udah capek Pak Ustaz. Ya. Saya bingung, saya sabar tuh saya harus gimana ya Pak Ustaz, biar hati saya selalu kuat sebagai seorang istri. Oke, iya Mbak. Mbak tenang dulu bentar ya. Jangan tutup teleponnya, biar coba kita cari solusinya. Yang pertama kita minta dari Ustazah Lulum dulu. Mohon izin Ustazah Lulum. Jadi dalam pernikahan nih, memang dalam kehidupan tuh kayak gitu ya. Bunda-bunda, dulu waktu belum nikah pengen nikah nggak? Terus udah nikah pengen punya anak nggak? Itu emang manusia gitu. Ketika dia melihat hidup orang lain punya anak, enak ya. Padahal tadi ketika punya anak banyak masalah. Nah, mungkin ketika Allah belum memberikan, kan bukan salah istri. Kan yang bikin anak itu, yang memberikan anak itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mah tinggal ikhtiar. Ketika belum punya, ya jangan marah-marah sama istrinya dong. Kan itu kan hanya biiznillah dengan izin Allah. Jadi kalau kita ngomongin, ntar kalau punya anak enak, belum tentu. Itu kalau bahasa Jawa kita sawang sinawang ya. Nggak ngerti itu. Sawang sinawang tuh ngeliat orang hidupnya enak, kayak gue nggak enak. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, gitu that's ya. right, gitu kan. Jadi kadang-kadang yang harus dipahami dalam surat An-Nisa ayat 1, memang si nikah itu emang pengen punya anak, tapi nggak gitu juga keles sama istri. Masa istri diomel-omelin? Nggak, di masalahnya sekarang udah ke dokter belum dua-duanya. Kadang-kadang kan nggak bisa nyalain istrinya doang ya Bu ya. Suaminya tiba-tiba ada masalah kan bisa aja terjadi gitu ya Ustaz. Mungkin dari Ustaz Cece bisa ditambahkan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi masalah utama atau trigger atau pemicu kenapa suami marah-marah adalah kurang iman dan kurang ilmu dari suami. Makanya suami kalau beriman sering ngaji, harus bersabar tuh dipraktekkan, bukan hanya bicara. Percuma ustadz kita ngomong baik, tapi kalau tidak pernah dipraktekkan, tidak ada harganya. Tidak ada nilainya, betul tidak Bu? 100.000 dengan 20.000, Ibu pilih mana Bu? 100.000. Sekarang 100.000-nya dikasih. Saya buang, saya ingat. Yang 20.000 rapuh, Ibu pilih yang mana? 100.000. Karena nilai. Betul tidak Bu? Nah, nilai, wahai suami yang marah-marah sama istri gara-gara tidak punya anak, Anda harus punya nilai. Harga lihat, istrimu adalah titipan Allah. Bahagiakan dia, maka Allah akan membahagiakan. Amin. Masya Allah. Ustaz Abdul Kafi, silakan ditambahkan. Iya, dunia darul imtihan ya. Bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Bahwa termasuk tidak punya anak itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu mungkin andaikan waktu itu dikasih anak, belum tentu mungkin kita bisa mengasuhnya. Maka yang pertama sesuai dengan Nabi Yusuf, apa? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Ketika sedih maka mintalah sama Allah. Karena belum tentu. Kalau kita belum dapat, karena memang betul yang dikatakan Ustaz Lulung adalah biiznillah. Banyak orang yang sudah 40 tahun, bertahun-tahun menikah, kemudian setelah dia berusaha terus-menerus sabar, alhamdulillah punya anak. Banyak yang seperti itu. Maka bagi para mertua juga jangan sampai mulutnya ada keluar kata-kata yang kurang baik untuk kepada keluarganya. Karena jadi ini pengalamannya memang begitu. Biasanya nih selalu mertua itu menyalahkan istrinya. Betul. Ya kan, keluarga dari lakinya pasti nyalain istrinya gitu loh. Padahal secara kedokteran, secara medis belum bisa dibuktikan apakah istrinya itu yang salah, memang tidak bisa punya keturunan, atau mungkin memang Allah belum kasih dua-duanya sehat. Ini kita cari tahu dulu harusnya seperti itu. Iya, harus tahu. Kita ke dokter dulu, kita cek dulu siapa sebenarnya yang punya masalah. Tapi jangan putus asa, asa. Terus berusaha, insya Allah mudah-mudahan kita akan mempunyai anak. Mudah-mudahan. Amin. Mungkin kita coba minta tanggapan dari Mbak yang di rumah dulu, Mbak. Silakan, Mbak. Ustaz, saya akan
ikhtiar terus. Ustaz, saya juga mau tanya sebenarnya doa apa sih biar saya sama suami diberi cepat keturunan gitu Ustaz. Karena saya sedih, suami saya bilang kalau memang saya nggak hamil dalam beberapa bulan, saya suruh pergi dari rumah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, kejem banget tuh. Gini. Mohon maaf kepada semuanya. Kasus ini bukan hanya terjadi pada ibu, pada mbak, tapi banyak kejadian di masyarakat terjadi seperti ini. Jadi kejadian ini mewakili dari semuanya. Saya pukul rata aja bahwa sebenarnya ini ada 4 sebenarnya yang harus kita telah lagi. Yang pertama, yakinkan bahwa anak itu bagian dari ujian dari Allah, takdir dari Allah yang bukan kehendak manusia tapi kehendak Allah. Banyak orang, mohon maaf, nauzubillah, belum nikah, hamil. Betul tidak? Justru yang sudah nikah nggak hamil. Pas yang pengumpet hamil. Kan gitu ya? Coba. Ini Allah yang kasih. Allah yang kasih ujian. Jadi jangan, yang kedua, jangan saling menyalahkan. Betul tadi yang tadi sempat celutut dari Mas Fadli. Apa itu? Dua-duanya periksa ke dokter. Jangan salahkan wanita. Jangan-jangan suaminya yang mandul. Karena ada cerita begitu. Dia ceraikan istrinya karena tidak mandul. Tidak lama kemudian dia nikah lagi dan istrinya nikah lagi. Ternyata istri yang pernah dia ceraikan itu hamil dan dia tidak punya anak. Itu. Yang ketiga, usaha dan doa, berobat dan doa. Doanya coba yang belum punya anak baca surah Al-Anbiya 89 ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku pewaris yang terbaik. Saya ulangi, surah Al-Anbiya ayat 89. Dibaca 2 kali. Setiap sudah salat dan sebelum titik-titik. Nggak usah dibahas titik-titik ya. Isi sendiri di rumah. Isi sendiri nanti di rumah. Iya. Okay. Sebelum titik-titik baca. Yang keempat, bersabar. Jadi ujian, jangan saling menyalahkan, berusaha dan doa. Dan terakhir adalah bersabar, sabar, and sabar. Masya Allah. Mbak, jelas Mbak ya? Ya jelas Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Mbak, terima kasih banyak juga ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Tepuk tangan buat Mbak yang di rumah. Semangat terus ya Mbak ya. Insya Allah Allah berikan keturunan. Kalau emang sudah waktunya ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih, masih kembali ke tema kita hari ini. Bicara masalah hukuman di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang selalu merasa terpuruk dalam kesalahan yang diperbuatnya. Pak Ustadz Maulana, mohon izin bisa dijelaskan. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jamaah. Alhamdulillah. Tidak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Betul apa betul? Betul. Mohon maaf kepada siapapun, karena ini adalah tausiah. Tausiah itu bagaimana kita saling mengingatkan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Sampaikanlah walaupun dalam artian kita kedudukan kita lebih mudah. Tapi ini saling mengingatkan. Betul? Apa itu? Apabila orang terpuruk dalam kesalahan, tidak bisa move on, terus terpuruk, stres hidupnya, maka akan terjadi menjadi hinalah dia. Karena tidak ada pergerakan, harus bangkit. Makanya jangan pernah cerita keburukanmu. Tidak boleh. Saya dulu pernah membunuh, ditangkaplah kau. Waktu itu kan tidak tahu, karena kamu cerita. Dan bisa jadi kalau orang menceritakan keburukannya, bisa jadi itu bentuk kebanggaan. Saya dulu pernah ini, tidak boleh. Jadi jangan pernah menceritakan keburukanmu, padahal Allah sudah sembunyikan dosamu. Betul tidak? Kecuali kalau engkau mau bertobat, mengakui dosa-dosa kepada Allah. Jangan kepada, mohon maaf, aku ini bentuk kebanggaan. Yang kedua, susah mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang dalam artian terpuruk. Karena kita harus buat rencana demi rencana untuk menjadi lebih baik. Betul tidak? Saya salut kepada ada yang tempat yang mengobati, apa namanya? Rehabilitasi. Ya, itu. Begitulah. Tempat yang kalau ada yang terkena namanya rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya? Ustaz. Rehabilitasi. Rehabilitasi. Yang ketiga, bukan hanya susah mendapatkan kebahagiaan, kasih kesempatan, kasih kebaikan.
Mohon maaf, selama manusia masih hidup pasti ada kebaikannya. Tidak boleh memandang remeh orang. Kemudian orang-orang yang terpuruk tidak mau bangkit, maka terkucilkan karena dia sendiri mengkucilkan dirinya. Harusnya berani. Gimana Pak Ustadz? Ulangin. Berani. Harus berani. Tidak ada manusia tidak punya dosa. Semua punya dosa. Cuma tidak ketahuan. Cuma disembunyikan. Cuma Allah tutupi aibnya sehingga tidak dipermalukan. Kemudian orang-orang seperti ini susah mendapatkan hidayah. Hidayah kan ada dua. Hidayah beribadah dan hidayah berilmu. Makanya ketika kita berdosa, kita tobat akui, langsung ganti dengan kebaikan. Bukannya sekedar tobat. Saya mau tanya Bu, capnya garam itu ada bungkusannya garam di? Kan garam sekarang lagi mahal ya. Capnya garam itu pembungkusnya, yang mana rasanya asin? Pembungkusnya atau garamnya? Isinya atau pembungkusnya? Isinya. Isinya sama. Tobat itu bukan dari sekedar tobat. Tomat, itu Ustaz tomat. Tobat kumat namanya. Ada realisasinya. Betul. Penggantiannya ini yang kita Masya Allah. harapkan. Alhamdulillah ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi orang-orang yang udah terpuruk ini sekarang bisa bangkit lagi. Amin amin ya robbal Amin, alamin. ya Allah. Nih, Ya Allah, alhamdulillah ya nih kita punya kesempatan buat jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Kita sudah coba menghubungi Ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia, yaitu ada Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Dr. Aisyah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Di mana Ki? Iya, ini baru pulang dari luar kota nih sambil Masya nonton Allah. Islam itu indah. Dr. Aisyah. Ayo dong, kapan mampir ke sini lagi dong ya. Siap, insya Jamaah Allah. baik yang cari Pekan ini Dr. depan ya. Aisyah. Amin, amin, Masya Allah. Ya, Dr. Aisyah, siap. ini kita ngobrol-ngobrol bicara masalah yang sedang viral sekarang nih ya. Kan ada kejadian-kejadian narkoba yang kita tahu beberapa anak artis juga ditangkap karena narkoba. Nah sebenarnya nih kalau kita bicara masalah tentang narkoba ini, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu ayah dan ibu ketika sang anak nih atau buah hati ini terkena pada pergaulan yang negatif termasuk narkoba, dokter? Ya, aduh itu memang susah ya kalau Iya. anak kita masuk di ranah itu ya. Tapi sebenarnya begini, kalau sekarang justru sudah lebih mudah karena kan semuanya kalau soal narkoba kan sudah diatur undang-undang ya. Karena di dalam undang-undang narkotika itu memang orang tua atau wali dari anak-anak yang sudah menjadi pecandu itu memang harus melaporkan kepada Orang tuanya harus lapor. Iya, kepada institusi penerima wajib lapor yang ditunjuk pemerintah untuk diobati atau direhabilitasi. Karena kalau nggak dilaporkan orang tua yang atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur itu kena pidana orang tuanya. Nauzubillah. Dikenakan hukum. Iya, justru Kalau orang dia tuanya tidak kena melapor, pidana kena 6 hukum. bulan. 6 bulan. 6 bulan bagi orang tua yang dan bayar tahu denda. kalau anaknya ada sakit narkoba, kemudian tidak melaporkan. Iya, 6 bulan. Iya, Mungkin iya. gini. Tapi itu undang-undang ini udah termaktub di undang-undang, hanya memang belum lagi diberlakukan karena kan kita sosialisasi terus. Ya, dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit ciri-ciri nih, ciri-ciri kan sebagai orang tua kan kita kan perlu menyikapi ya. Bicara masalah anak yang terkena narkoba ini kan pasti beda nih dari sebelumnya. Apa ciri-cirinya yang bisa kita pahami sebagai orang tua? Ya sebetulnya ciri-ciri banyak ya, hanya memang masalahnya orang tuanya perhatikan nggak tuh? Oh iya, benar-benar mudah-mudahan diperhatikan setelah ini. Ya, jadi kalau misalnya dari fisik, tapi nggak ciri-ciri ini harus digabung ya, ciri-ciri fisik, ciri-ciri perilakunya dan kebiasaannya dan dia punya mentalnya gitu. Jadi biasanya kan anak-anak ini kan ada penurunan berat badan, tapi nggak mesti. Sekarang kan banyak juga orang yang diet penurunan berat badan. Makanya kalau berat badannya menurun, kemudian mentalnya juga yang tadinya anaknya ini patuh, kemudian jadi pembangkang, kemudian yang tadinya anaknya yang setiap kemana-mana izin ini tiba-tiba tidak pernah izin, kemudian lagi masalah sosialnya misalnya di sekolah. Ada penurunan prestasi. Nah, kalau nanti di kantor kan sekarang banyak kan yang pakai sudah bekerja kan? Iya benar. Masalah di kantor. Jadi itu harus digabung semua tuh. Oh ya Allah. Iya. Mungkin Atau ini juga paling sering ciri-ciri ya? banyak pinjaman.
Oh banyak Pinjaman uang pinjaman, maksudnya. ya astagfirullah, nauzubillah. Ini sekarang gini, kalau tips dari dokter nih buat orang tua agar bisa lebih baik dalam mengurus anak, mungkin dalam segi neurosainsnya seperti apa dokter? Itu sering-sering nonton Islam itu indah. Amin, ya Allah, amin, alhamdulillah, benar. Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi dokter, silakan. Iya, pokoknya orang tua sekarang banyak belajar. Terus kalau misalnya sudah kita tahu kira-kira anak menjadi korban, ya tenang dulu, banyak istighfar, terus yang bersangkutan dipanggil, dan kemudian segera cari pertolongan. Sekarang kan alhamdulillah masih bisa kita cari pertolongan, cari infonya, cari tahu kemana. Alhamdulillah sekarang udah banyak informasinya. Karena harus dibantu lah sama tenaga ahli kok. Masya Allah ya. Sendiri. Tapi benar juga ya dokter ya, pada saat orang tua sudah mulai kehilangan barang-barangnya, perhiasannya, ini juga salah satu indikasi ya dokter ya? Iya, pasti paling nggak anak itu ada masalah. Apakah narkoba, apakah dia dipalak, apakah dia dibully kan? Pasti ada masalah kan? Jadi harus segera didampingi anaknya. Iya, dokter, makasih banyak ya. Aduh, kayaknya lebih enak mampir ke sini lagi deh minggu depan kita tunggu loh. Insya Allah ya. Dokter makasih. Ya, salam semuanya ya. Iya, makasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi pesan-pesan dari dokter Aisyah ini bermanfaat untuk semuanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari Ustadz Cecep mengenai bagaimana cara orang tua agar mampu meyakinkan dan menyemangati anak-anaknya untuk bangkit dari segala keterpurukan dan kesalahan. Dan juga ada tausiah dari Ustazah Lulung Mumtazah, bagaimana caranya agar kita dijauhkan dan tidak digolongkan kepada manusia yang selalu terpuruk dalam dosa dan kesalahan. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Taubatmu diterima, dosamu diampuni, asalkan hanya Allah yang ada di hati. Walau seluas bumi, walau setinggi langit, ampunanmu ilahi akan mencukupi. Taubatmu diterima, dosamu diampuni, asalkan hanya Allah yang ada di hati. Walau seluas bumi, walau setinggi langit, ampunanmu ilahi akan mencukupi. La ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara orang tua meyakinkan anaknya, menyemangati anaknya yang terpuruk? Seorang ibu, misalnya, terus terang saya bangga dengan ibu saya. Saya bangga dengan istri saya bangga dengan putri saya bangga dengan saudari saya bangga dengan wanita. Karena wanita adalah makhluk paling keren. Kenapa? Waktu kecil dia membuka pintu bagi ayahnya, pintu surga. Ketika dia dewasa dia membuka pintu surga bagi suaminya. Dan ketika dia sudah jadi ibu-ibu, surga ada di kedua telapak kakinya. Bagaimana cara menyemangati? Ada beberapa trik dari neurolinguistic programming. Yang pertama adalah teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Ambil model yang sebidang. Jadi kalau misalkan Revaldo, maka ambil model bintang film yang dia Revaldo. Bintang film yang paling dia sukai, tapi positif. Nah, itu ambil model. Saya dulu pernah ketika pertama kali belajar dakwah, saya ambil satu model. Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya contohin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi keluasan rizki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo, kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama Trans TV dan Cecep. Ceria pas. 2. Reframing. Apa itu reframing?
bingkai ulang. Foto biasa ketika dibingkai ulang jadi lebih bagus. Sakit gigi, ngeluh itu mengganggu, betul tidak Bu? Tapi di reframing, sadarlah manusia, ketika sakit gigi itu alarm, pergi ke dokter gigi dong sayang. Maka ketika sakit gigi, makasih ya diingetin. Alhamdulillah yang sakit cuma 1, yang 10 ke atas lebih masih sembuh. Jadi bersyukur, reframing, dibingkai ulang. Itu menurut Virginia Satir, ahli hipnoterapi dunia, teknik reframing. Ada lagi luck yang leverage yang tadi saya jelaskan, urgency. Kemudian ada lagi adalah connect dan knowledge. Ya connect itu terhubung. Ya kita ini saling terhubung. Saya ceramah begitu menggebu-gebu tapi ibu tidak ada yang hadir, pemirsa tidak ada yang nonton sendirian. Mungkin orang akan bilang, apakah sembuh Ustaz? Betul? Kita connect, terhubung. Kemudian knowledge, yaitu pengetahuan. Terus memiliki knowledge, pengetahuan agar kita menjadi manusia yang diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Tetap ceria pas. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bunda, masih seger kan? Agar kita dijauhkan dari hal-hal demikian, yaitu hal-hal seperti ujian, cobaan anak-anak dan semuanya. 1, kembali kata kepada Allah Subhanahu. Kembali dan kembali. Gak ada yang bisa kita mintakan tolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya ketika pernah salah, balik lagi. Lah anak kita aja kabur, tak juga balik lagi ke rumahnya. Paling-paling kalau duit udah habis, dia balik, bener gak? Nah, kita sebagai manusia juga balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gengsi, malu ngapain malu? Berbuat dosa gak malu, tapi kok gak mau balik kepada Allah? Berbuat baik harus berani, itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, banyak-banyaklah berbuat baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang kalau pernah berbuat salah yang kelihatan sama orang, maka taubatnya harus kelihatan. Misalnya nih, kita pernah yang namanya berbuat salah kelihatan sama orang, sampai diomongin sama sekampung, itu orang tuh jahat banget, itu orang tuh ya amit. Maka ketika taubat harus kelihatan, sholatnya kelihatan, puasanya kelihatan, bukan riya, bukan. Karena itu Ibnu Mas'ud bilang, kalau kita dosanya nyata, maka taubatnya nyata. Bener gak? Kalau kita dosa diam-diam, taubatnya diam-diam. Bukan riya, bukan. Itu ya, karena dalam surat 11, yaitu surat Nuh, dalam ayat 114, apa? Kita itu yang namanya pernah salah, harus banyak berbuat baik. Karena apa? Inna hasanat yuzhibna sayiat. Perbuatan baik bisa ngapus kesalahan-kesalahan. Ini udah banyak salah, pelit, kagak sholat, kagak ngaji, males banget, gak mau ngeliat Islam itu indah. Disinilah indahnya Islam. Subhanallah, tepuk tangan ngape? Yang ketiga, kadang kita udah bertobat, suka ke bawah-bawah berkata-kata yang buruk. Ya emang gue begini, ya emang gue jahat. Kalau ngomong gue jahat, jadi jahat kita. Dalam salah satu hadis Nabi radhiyallahu anhu, ya rahimahullah, mengatakan siapa Anas bin Malik, bahwasanya ketika Allah menciptakan kitab Lauhil Mahfuz itu kan dicatat tuh amalan kita tuh Ibu ya. Ibu nyatat uang belanja nggak? Nah malaikat nyatat apa? Amalan kita. Bahkan di dalam Al-Quran dibilang dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Jadi ibu-ibu jangan sok sibuk. Allah itu tiap hari sibuk. Dan adalah 4 menit sekali melihat catatan kita. Disitulah Allah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menghinakan, memuliakan. Maka kalau ngomong yang bagus, kalau ngomongnya jelek, gue jahat jadinya. Anak gue bandel jadinya. Ngomong yang cakep. Neng, besok jadi anak soleha ya, amin. Mak, besok kawin ya, iya. Amin, jangan boro-boro. Kalau ngomong boro-boro nggak akan dapat rahmat Allah. Ini kadang-kadang dibilang, ibu besok umroh ya, umroh mahal, keles begitu. Orang bilang, amin. Dari mana? Dari Allah. Begitu. Orang ngomong kok nggak pede banget. Jadi berkata-katalah yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih kita yang baik-baik. Itu solusinya kalau kita pengen baik. Bukan begitu Pak Ustadz? Ada banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya dia merasa dirinya bagaikan malaikat. Sebenarnya semua orang punya dosa, punya kesalahan.
Tapi sebaik-baik manusia, ia mau memperbaiki dirinya, merubah dirinya. Kenapa Allah menempatkan kita di dunia? Untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Tabarakalladzi biyadil mulk. Allah menempatkan kita di muka bumi ini untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Bisa jadi Allah langsung ciptakan manusia, langsung ditempatkan di surga. Tapi tidak, untuk melihat kualitas kita. Ketahuilah, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khatimah. Ayo, sadarkan diri kita, ingatkan diri kita, nasihati diri kita. Jangan tunggu orang lain datang menasihati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak buat Revaldo. Boleh sama-sama ke depan, tepuk tangan dulu dong buat Revaldo. Alhamdulillah, makasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang ke sini, yang dari Jatinangor. Mana tepuk tangan dulu buat Jatinangor. Waduh. Dan juga yang datang dari Cibinong, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Dan buat jamaah yang di rumah juga, terima kasih banyak sudah selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa besok insya Allah kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.